Tadi adalah atom. Ketika atom kehilangan satu elektron atau mendapatkan elektron, maka dia menjadi ion. Radius ion ini berbeda dari radius atom. Ini ditentukannya dengan teknik XRD dari beberapa kristal. Dari kristal, jadi atom yang berdekatan jaraknya berapa? Dengan X-ray. Jadi Anda akan belajar di materi yang tingkat atas. Ketika atom kehilangan elektron, ini kita ambil yang kehilangan ya. Kehilangan elektron berarti dia menjadi kation, ion positif. Ukurannya berubah. Nah, ukurannya bagaimana? Ion positif umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil daripada ukuran atom netral. Ini contoh ukuran atom dari litium, natrium, kalium, rubidium, dan cesium. Ketika dia kehilangan elektron satu, ini kan kehilangan kulit, ya. Ini kan golongan satu. Dan satu elektron berarti kehilangan satu kulit. Ya. Ukurannya menjadi lebih kecil. Cesium nih misalnya awalnya 260-an ya. Sekarang menjadi 160. Litium awalnya 150 ini menjadi 60 dan seterusnya. Ini contohnya litium. Jari-jari atomnya seperti ini. Ya. Ketika kehilangan satu elektron dia hanya menjadi kecil. Ya. Kenapa? Karena ada dua. Ya, satu tentu saja kulitnya hilang. Yang kedua jumlah elektronnya berhilang satu. Ya. Jumlah protonnya tetap. Ya. Kalau sebelumnya gaya elektrostatisnya adalah I epsilon 0 Q proton Q elektron per L kuadrat. Ya. Jumlah elektronnya berkurang, jumlah protonnya tetap. Artinya gaya yang diterima oleh elektron yang lain dia menjadi lebih kencang. Ya. Plus sebelumnya plus 5 menarik plus 5. Sekarang plus 5 menarik plus 4, minus 4. Nanti yang minus 4 ini akan terikat lebih kuat lagi pada intinya. Nah, di sisi lain, ketika sebuah atom mendapat tambahan elektron, dia berubah menjadi anion. Ya. Anion memiliki ukuran yang lebih besar daripada atom netral. Kenapa? Karena ketambahan elektron. Oke. Tambahan elektron berarti gaya elektrostatis dari proton atau dari nukleus untuk masing-masing elektron menjadi berkurang. Oke. Maka elektron agak longgar sedikit. Oke. Ini contohnya fluoride di sini. Atom normalnya ukurannya kira-kira 70. Ya. Ketika mendapat satu elektron lagi dia menjadi 130. Kira-kira ya. Dari sekian menjadi sekian. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, nah ini gambaran radius ion dari beberapa unsur. Oke. Nah, kalau berbeda dengan radius atom, kalau radius atom di sini semakin ke dalam satu periode semakin kecil, enggak? Kalau ion ya tergantung dia anion atau kation. Kalau dia menjadi kation artinya kan semakin banyak kehilangan elektron, semakin kecil. Kalau menjadi anion semakin banyak mendapatkan elektron, semakin sekian. Ini mendapat tambahan elektron 1, ini mendapat tambahan 2, ini mendapat tambahan 3. Maka semakin besar. Kalau di sini kation ini kehilangan 1, ini kehilangan 2. Ini semakin kecil. Oke, jadi bisa di logika ya, bisa dinalar. Itu yang pertama radius atom. Oke. Kation natrium plus, magnesium plus, dan aluminium plus memiliki jumlah elektron yang sama. Dan menggunakan perubahan sistematika sifat pada target periode unsur, tentukan urutan ukuran kation dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Kira-kira mana? Ini elektronnya nomor atomnya 11 ya. 11 Na, 12 Mg, dan 13 Ag. Oke. Artinya untuk Na jumlah proton ada 11. Untuk Na plus jumlah elektron 10. Untuk Mg2 plus jumlah protonnya 12, elektronnya ada 10. Untuk Al14 jumlah proton ada 13, elektronnya ada 10. Ya, sama ini.
Jumlah elektronnya sama, berarti konfigurasi elektronnya sama, jumlah kulitnya sama. Kira-kira mana yang ukurannya lebih besar? Mana yang ukurannya lebih kecil? Saya mau mencoba. Nggak ada. Oke, di sini kita lihat jari-jarinya. Maaf. Gaya tarik menarik. Ya. Kita lihat di sini. 10 elektron ini, 10 elektron pada Na plus ini ditarik oleh 11 proton. Oke. Dibandingkan 10 elektron ditarik oleh 12 proton pada Mg dan 10 elektron ditarik oleh 13 proton pada aluminium. Oke, pada Al13. Maka kira-kira yang tarikannya lebih kuat mana? Natrium, Pak. Kenapa? Karena kan yang ditariknya 11. Yang menariknya 11. Jadinya kalau dibanding dengan yang menarik 13 atau 12? Apa yang lebih kuat yang Al, Pak? Iya. Oke. Jadi yang lebih kuat ya Al. Kenapa? Karena jumlah protonnya lebih banyak, tentu saja. Oke. Kalau jumlah protonnya lebih besar, maka gaya tariknya lebih kuat. Kalau gaya tariknya inti atom terhadap elektron lebih kuat, maka elektron akan lebih mendekat ya, ke inti atom. Maka ukurannya menjadi lebih kecil. Ya. Maka kita lihat Na, Mg, dan Al. Na, Mg, dan Al. Al ukurannya paling kecil, 50. Oke. Magnesium 78, natrium 9. Nah, di sisi lain, anion O2- dan F- memiliki jumlah elektron yang sama. Ya, oksigen ini 16 jumlah proton, elektron 18. F- jumlah protonnya 17 jumlah elektron 18. Oke. Kira-kira mana yang lebih kecil ukurannya atau yang lebih apa? Yang lebih besar ukuran ionnya? Ini sama ini. Kulitnya, jumlah kulitnya sama, konfigurasi elektronnya sama. Ya. Yang membedakan jumlah proton. F bukan, Pak. Kenapa kok F? Maaf, Pak, maksud saya oksigen, Pak. Ya, kenapa kok O? Karena protonnya lebih sedikit. Kalau protonnya lebih sedikit jadinya? Oh, berarti konsepnya sama-sama yang kation ya, Pak? Iya. Ya benar, Berarti protonnya lebih sedikit sehingga gaya tariknya lebih kecil lebih, juga. ya. Oke. Berarti yang F ya, Pak? Nah, yang O dong. Kalau gaya tariknya lebih kecil, maka elektronnya lebih bebas untuk bergerak, ya. Bisa lebih jauh dari proton. Oke. Maka ukuran anion O2- harusnya juga lebih besar dari F-. Oke, coba kita lihat. Oke. O2- 140, F-nya 130. Oke. Jadi semakin banyak elektron yang dia tangkap, maka ukurannya semakin menggembung, menggendut. Ya. Semakin kita punya makan, semakin gendut. Semakin kita kurang makan, semakin kurus. Nah, tadi radius ion. Oke. Ada yang lain. Oke, yang kedua adalah sifatnya energi ionisasi. Ya. Seberapa mudah sebuah atom ini menjadi kation, kehilangan elektron, ya, melepaskan elektron. Oke. Satu elektron dari kulit terluar pada fase gas. Ya. Jadi ini ukuran seberapa besar tendensi menjadi atom ion positif. Tendensi menjadi
ion positif atau kation. Oke, energi ionisasi mengukur seberapa kuat elektron pada kulit keluar diikat oleh sebuah atom. Ya, kalau ikatannya kuat berarti untuk melepas elektron itu perlu energi yang besar. Ya, kalau ikatannya lemah, untuk melepasnya perlu energi yang kecil saja sudah cukup. Ya. Semakin tinggi nilai EI, semakin sulit sebuah atom melepaskan elektron. Ya. Nah, energi ionisasi ini bisa elektron ke-1, kedua, ketiga, ya. Dan yang kedua biasanya lebih besar daripada energi ionisasi ion pertama. Oke. Ini energi ionisasi. Hidrogen ya 1,312 kilojoule, 1312 kilojoule per mol. Oke. Helium lebih besar. Litium, nah ini lebih mudah melepaskan elektron ya. Nah, nanti kita lihat akan berulang litium, kemudian natrium ya. Ini kita lihat semakin besar, semakin besar, semakin besar, kemudian drop lagi ya. Semakin besar, semakin besar, semakin besar, kemudian drop lagi ya. Ini ada beberapa ion yang mudah melepaskan elektron. Ya. Nah ini ionisasi, energi ionisasi pertama. Energi ionisasi kedua ini biasanya jauh lebih tinggi dari energi ionisasi pertama. Ya, helium misalnya kehilangan 1 elektron perlu 2373 kilojoule per mol. Yang kedua 5000. Oke. Litium yang pertama 520, yang kedua 7300. Oke, jauh sekali lompatannya. Nah, yang kedua paling rendah pastilah yang kedua ini, naik, turun lagi, turun lagi. Yang ketiga pasti paling rendah ini. Yang keempat pasti paling rendah sini. Kelima, gitu ya. Nah, dalam satu periode energi ionisasi meningkat dari kiri ke kanan. Nah, semakin banyak jumlah proton dalam inti atom, maka kan semakin kuat gaya yang mengikat elektron keluarnya. Ya. Kita semakin dari 1 tabel, ya. Ini 11 protonnya, ini 12 protonnya, ini 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oke. Maka elektron terluar di sini dibanding elektron keluar di sini, ikatannya jauh lebih kuat yang di sini. Maka semakin ke sana semakin meningkat energi ionisasi. Ya. Energi ionisasinya semakin meningkat dari kiri ke kanan. Hidrogen ke helium, litium ke neon, natrium ke argon, kalium ke krypton, rubidium ke xenon, cesium ke radon, ini semakin naik. Oke. Sedangkan dalam satu golongan, energi ionisasi menurun dari atas ke bawah. Kenapa? Karena semakin tebal kulit atomnya, semakin jauh jarak elektron terluar terhadap inti. Oke. Semakin jauh jaraknya, artinya ikatannya semakin lemah. Semakin lemah ikatan, semakin mudah untuk hilang, untuk lepas. Ya. Kan biasanya semakin rendah energi ionisasi. Oke. Dari litium ke natrium lebih rendah, kalium lebih rendah lagi, rubidium lebih rendah lagi, cesium lebih rendah. Ini juga sama. Helium, neon lebih rendah dari helium, ya, argon lebih rendah dari neon, krypton lebih rendah dari argon, xenon lebih rendah dari krypton, dan radon lebih rendah dari xenon. Nah, ini contoh. Antara nitrogen dan fosfor, nitrogen 14. Ini kan 1S2, 2S2, 2P6, ini 10, 3S2, 3 P2 ya. P1, P1. Ini 10, 13 ya. Nitrogen 13. Karbon, ya, nitrogen 13 ya. 14 itu oksigen. Nah, kita lihat berapa nitrogen. Nitrogen 14 nih. Oh, 7, maaf. 7.
Berarti dia hanya kulit kedua. Ya, hanya sampai kulit kedua 3P 3 ini terus nomor atomnya 7 2 2 4 ini ya. Dan fosfor 14. Tapi ya, saya lupa juga. 1S2 2 S2 2P6 3S2 3P 10 15. Oke, fosfor 15 ya. Nitrogen dan fosfor memiliki pada golongan yang sama. Oke, golongan 3. Mana yang memiliki nilai energi ionisasi pertama lebih besar? Yang lebih besar mana? Tentu saja nitrogen. Ya. Kenapa? Karena ini lokasi elektron terluarnya ada di kulit kedua. Oke. Sedangkan fosfor lokasi elektron terluarnya ada di kulit ketiga. Oke, jadi semakin jauh dari nukleus. Oke. Antara natrium dan magnesium, mana yang memiliki energi ionisasi kedua lebih besar? Natrium kan splitnya 3 ya, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Dan magnesium 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Oke. Kalau energi ionisasi pertama tentu saja natrium lebih kecil ya. Iya nggak? Nah, misalnya Na plus dan Mg plus Na plus berarti 1S2, 2S2, 2P6. Mg 2 plus 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Oke. Ini energi ionisasi pertama. Oke. Energi ionisasi 1. Kalau sini energi ionisasi 2. Kira-kira yang satu lebih besar yang mana? Yang Na, Pak. Kenapa? Na protonnya ada berapa? Kita hitung. 2, 3, 10, 11. Ada 11 proton. Nah, elektron terluarnya Mg diikat oleh 12 proton. Nah, kira-kira ikatan yang kuat mana? Yang Mg, Pak. Yang Mg. Ya, Mg terikat lebih kuat. Maka energi ionisasinya akan lebih besar. Oke, yang pertama. Tapi kita lihat yang energi ionisasi kedua di sini. Ya. Yang kedua, yang Na, dia harus membuang dari kulit kedua. Sedangkan yang Mg, dia membuang dari kulit ketiga. Kira-kira yang lebih besar yang mana? Na. Na, ya. Na yang lebih besar ini. Oke. Kenapa? Kalau yang kedua, karena dia melibatkan pergantian kulit. Ini dari kulit yang lebih dalam lagi, maka ikatannya jauh lebih kuat. Oke. Ini masih kulit ketiga.